Halo, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan selalu diberkati oleh Yang Maha Kuasa dalam seluruh aktivitas kalian bersama orang tua yang ada di rumah. Yang pertama, Pak menyampaikan selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021. Apakah kalian pernah dengar tentang senam lantai? Di kelas 1 sampai kelas 4, mungkin kalian pernah mempraktekkan yang namanya roll depan atau berjalan di atas garis lurus atau push up. Gerakan-gerakan tersebut disebut senam lantai. Materi kita kali ini yakni gerak dasar senam lantai. A. Pola gerak dominan senam lantai. Pola gerak dominan statis. Statis memiliki arti diam atau seimbang. Posisi ini dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu bertumpu, menggantung, dan yang ketiga keseimbangan. Yang pertama, bertumpu. Bertumpu adalah posisi statis yang dilakukan dengan mengandalkan tenaga tangan dan lengan agar tubuh berada di atas suatu benda. Perhatikan gambar di samping. Gerakan ini merupakan gerakan push up. Push up tujuannya adalah melatih kekuatan otot lengan. Yang kedua, menggantung. Menggantung adalah posisi statis saat tubuh berada di bawah suatu alat. Perhatikan gambar di samping. Gerakan di samping bisa merangsang pertumbuhan pada anak. Gerakan-gerakan ini melatih kekuatan otot tangan. Yang ketiga, keseimbangan. Keseimbangan merupakan hal yang sangat penting dalam senam. Keseimbangan tubuh dapat dilatih dengan gerakan berikut. Yang pertama, gerakan pesawat terbang. Yang kedua, berdiri dengan satu kaki. Coba anak-anak perhatikan gambar di samping. Dari kelas 1 sampai kelas 3, kalian mungkin sudah belajar atau sudah mempraktikkan yang namanya gerakan pesawat terbang. Gerakan ini hanya bertumpu pada salah satu kaki. Kemudian kaki yang lain diangkat ke belakang, kedua tangan direntang ke samping kiri kanan, kemudian badan sedikit membungkuk. Ini tujuannya adalah melatih keseimbangan. Yang kedua, pola gerak dominan berpindah atau yang disebut lokomotor. Pola gerak dominan berpindah adalah gerak berulang-ulang untuk memindahkan tubuh atau anggota tubuh. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya berpindah disebut lokomotor. Contohnya, lari, jalan, lompat. Yang ke B, berbagai gerakan senam lantai. Yang pertama, loncat harimau. Loncat harimau merupakan gerakan loncatan membusur dengan posisi kedua tangan lurus ke depan saat melayang. Gerakan loncat harimau diawali dengan gerakan lari, kemudian melompat jauh ke depan, diikuti dengan gerakan mengguling, dan diakhiri dengan sikap jongkok. Anak-anak perhatikan gerakan yang ada di gambar di samping. Gerakan ini cukup berisiko, oleh karena itu berharap kalian cukup melakukan roll depan, karena gerakan ini membutuhkan bantuan dari orang lain sehingga saat mendarat tidak ada posisi anggota tubuh yang salah mendarat. Yang kedua, handstand. Handstand adalah gerakan berdiri terbalik dengan menggunakan kedua tangan sebagai tumpuan. Coba anak-anak perhatikan pada gambar di samping. Gerakan handstand yang gampang adalah ketika kalian meminta bantuan tembok sebagai alat bantu untuk kalian berdiri. Ketika sudah berada
di bawah atau kepala sebagai tumpuan dan tangan. Cara mudahnya adalah kalian bisa menggunakan bantal, kemudian minta bantuan kakak untuk memegang kaki kalian, kemudian berusahakan untuk berdiri lurus, kaki ke atas, dan dengan bersandar di tembok. Kalau tidak bisa, tidak usah paksa, tapi lakukan berulang-ulang sampai kalian bisa. Demikian materi yang saya sampaikan pada pertemuan kita yang pertama. Tugas kita di pertemuan pertama ada 4 nomor. Kalau di semester 1, Pak hanya fokus di teori. Kali ini di semester 2, Pak lebih banyak memberikan praktek. Dan ini harus dikerjakan oleh setiap anak. Nomor 1, lakukan gerakan push up sebanyak 5 kali. Yang kedua, lakukan gerakan menggantung sesuai kemampuanmu. Dia dipaksa. Yang ketiga, lakukan gerakan handstand. Ini catatannya harus dibantu. Yang keempat, lakukan gerakan meniru pesawat terbang selama 5 menit. Karena gerakan nomor 1 dan 4 sangat mudah dilakukan, maka Pak memberikan waktunya 5 menit dan di atas 5 kali. Sedangkan nomor 2 dan 3 karena sulit, Pak tidak memaksa kalian, silakan buat sesuai dengan kemampuan kalian. Catatan, tugas praktek difoto kemudian dikirim kembali ke WA pribadinya Pak Guru. Pak tidak minta kalian membuatkan dalam video, Pak minta cukup foto kemudian kirim kembali ke Pak. Terima kasih anak-anakku semua. Itu saja beberapa hal yang perlu Pak sampaikan di pertemuan pertama, dan tugas ada 4 nomor. Ini kali setiap anak yang mengirimkan tugas, Pak langsung isi di daftar hadir. Yang tidak kirim, Pak anggap dia tidak mengikuti pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk anak-anak semua. Tetap semangat dan tetap menjaga jarak dan menjaga kesehatan. Terima kasih.